Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Epitirul Fadilah dari Prodi Hukum kelas HK20A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Hukum Administrasi Negara sesi 6. Untuk pertanyaan pertama, mengapa negara dalam masalah pengelolaan barang tidak hanya berkedudukan sebagai pemilik, tetapi juga penguasa barang? Di sini saya menjawab, karena dijelaskan bahwa salah satu agenda prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Dalam banyaknya kesempatan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmennya mengenai prioritas pembangunan. Di antaranya adalah pada saat rapat terbatas mengenai pembangunan program tol laut di kantor Presiden pada hari Kamis 5 Januari 2017. Nah, memasuki tahun 2017, Presiden juga menegaskan kembali mengenai prioritas pembangunan infrastruktur transportasi yang menjalin konektivitas antar kota, antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau, dan antar wilayah, khususnya untuk daerah-daerah yang masih sulit terjangkau. Di sini hal tersebut terlihat jelas menggambarkan bahwa untuk mewujudkan pemerataan suatu pembangunan diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin konektivitas di setiap wilayah Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah saat ini tengah gencar-gencarnya meningkatkan penerimaan negara, baik berupa pendapatan perpajakan ataupun pendapatan penerimaan negara bukan pajak, seperti pendapatan hibah maupun pendapatan penyesuaian. Kementerian Keuangan menindaklanjuti hal tersebut dalam salah satu program transformasi kelembagaan yang menjadi tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai tercantum dalam inisiatif strategis, yaitu optimalisasi aset oleh kementerian atau lembaga. Tujuan yang diharapkan adalah menegakkan regulasi, panduan, dan proses untuk memastikan aset teroptimalisasikan secara penuh oleh kementerian atau lembaga. Keadaan ideal yang ingin dicapai dalam inisiatif strategis tersebut adalah: pertama, kementerian atau lembaga harus membeli aset melalui metode yang disetujui. Kedua, kementerian atau lembaga akan bertanggung jawab untuk aset yang dimilikinya. Ketiga, kementerian atau lembaga harus memenuhi panduan dan indikator kinerja utama. Keempat, kementerian atau lembaga harus melaporkan aset yang tidak termanfaatkan. Kelima, kementerian atau lembaga akan diizinkan untuk menyimpan sebagian dari hasil investasi aset. Adapun outcome utamanya adalah membuat regulasi instruksi Presiden untuk mendapatkan tanggung jawab optimalisasi aset kepada kementerian atau lembaga. Berbicara mengenai optimalisasi aset, tentunya tidak bisa terlepas dari garis besar pengelolaan barang milik negara, yaitu BMN, yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu yang pertama, perencanaan, proses pengelolaan BMN, penata usahaan, serta monitoring dan evaluasi. Dalam PP 27 tahun 2014 ialah mengenai pengawasan dan pengadilan. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Jelaskan kewenangan negara sebagai penguasa di bidang pertanahan. Di sini saya menjawab, kedudukan negara sebagai penguasa atas tanah memberikan wewenang kepada negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UPA, yaitu
Poin pertama yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi seperti air dan ruang angkasa tersebut. Poin kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Ketiga, menentukan dan mengatur hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Meski kedudukan negara sebagai penguasa atas tanah, hal tersebut bukan berarti menindak keberadaan hak atas tanah yang dimiliki warga negara. Namun dalam pemanfaatannya, setiap hak atas tanah tersebut harus berfungsi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 6 UPA. Hal tersebut memberikan makna sebagai berikut, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Apalagi kalau hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, hingga pemanfaatan baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya, maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi pada ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum, yaitu masyarakat. Di sini Undang-Undang Pokok Agraria juga memperhatikan suatu kepentingan perseorangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.